Oke, satu lagi insentif perpajakan diberikan oleh pemerintah, ya. Dalam masa pandemi corona ini sudah banyak insentif perpajakan yang diberikan pemerintah, ya, dari sejak mulai awal tahun 2020, ya. Tentu diharapkan insentif ini nanti bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat dan meringankan beban masyarakat juga, ya. Harapannya itu. Jadi kali ini pemerintah memberikan insentif yang baru lagi, ya, dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah. Insentif ini diberikan untuk penjualan rumah, ya, rumah tapak atau rumah susun, ya. Kita akan lihat ketentuannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 tahun 2021, ya. Dan ini sudah mulai berlaku, ya. Tanggal 1 Maret 2021 kemarin sudah berlaku. Jadi artinya apa? Artinya barangkali bisa jadi, ya, ini adalah kesempatan yang bagus, ya, kesempatan bagus bagi kalian yang barangkali sedang berencana untuk memiliki rumah, membeli rumah baru, ya, pertama kali, dan tentu sudah menabung, ya, sudah mencari-cari informasi. Bisa jadi ini kesempatan yang bagus. Karena apa? Karena harganya pasti lebih murah, mestinya lebih murah karena pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah ini, ya. Nah, berapa besar insentif yang diberikan, ya, lalu syaratnya apa saja untuk memperolehnya, mekanismenya seperti apa, dan ketentuan-ketentuan yang lebih detail kita akan lihat. Itu yang mau kita bahas hari ini, oke? Jadi kalian akan mendapat insentif sebesar 100% kalau membeli rumah dengan harga sampai dengan 2 miliar, gitu, ya. Jadi kalau harganya 2 miliar, harusnya kalian bayar PPN 10%, berarti 200 juta, ya kan, ya. Berarti 2,2 miliar kalian harus bayar ke developer. Tapi dengan keluarnya insentif PPN ditanggung pemerintah ini, kalian cukup bayar 2 miliar, gitu, ya. Kenapa? Karena 100% dari PPN-nya, yaitu 200 juta, itu akan ditanggung pemerintah. Ya, jadi kalau harga rumah 2 miliar, kalian dapat insentif 200 juta, gitu, ya, lumayan, ya. Nah, lalu kalau harga rumahnya di atas 2 miliar, ya, di atas 2 miliar, tetapi tidak lebih dari 5 miliar, ya, tidak lebih dari 5 miliar, kalian masih bisa dapat insentif, tapi besarnya hanya setengahnya, 50%, ya. Jadi misalkan kalau kalian beli rumah dengan harga 5 miliar, maka PPN-nya harus 10% sama 500 juta. Nah, itu kalian akan dapat insentif setengahnya, ya, 250 juta dan 500 juta akan ditanggung pemerintah. Lumayan, ya. Oke. Jadi di sini misalkan ada rumah, ya, dengan harga jual 2 miliar gitu. Nah, biaya-biaya apa saja yang harus dibayar pada saat melakukan pembelian rumah ini? Tentu pertama kali itu adalah biaya, ini biaya-biaya maksudnya biaya pajak dan biaya-biaya lain-lain, ya. Jadi bukan hanya pajak saja. Oke, yang pertama itu PPN. PPN tentu tarifnya 10%, ya. Jadi ini nanti besarnya menjadi 10% kali 2 miliar sama dengan 200 juta, gitu, ya. Nah, PPN ini kalau beli dari developer itu biasanya sudah dicantumkan di dalam price list-nya itu harga termasuk PPN, gitu, ya. Harga termasuk PPN, gitu, ya. Nah, jadi kalau kalian mau tahu bagaimana efek dari pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah ini, tentu harus dihitung kembali berapa harga jualnya tanpa PPN. Ya, kalian gampang saja tinggal kalikan 100 bagi 110. Nah, itulah harga jualnya, ya. Kalau masih di bawah 2 miliar, itu masih boleh dapat insentif PPN ditanggung pemerintah 100% seluruhnya, gitu, ya. Oke. Nah, setelah PPN itu adalah BPHTB, ya. BPHTB ini biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarifnya ini 5%, ya. Tarifnya 5%. Jadi kalau kita hitung 5% kali harga jualnya tadi 2 miliar 100 juta, gitu, ya. Tapi
perhitungannya nggak persis seperti ini ya. Kalau untuk BPHTB ini masih ada pengurang dari harga jual itu dikurangi NPOP TKP namanya ya. Jadi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak gitu ya. Besarnya beda-beda di setiap daerah ya. Tergantung daerahnya, tergantung pemdanya. Kalau nggak salah biasanya sih 60 juta ya. Biasanya 60 juta. Jadi tidak signifikan lah ya kalau dibanding harga jual 2 miliar ada pengurang 60 juta nggak signifikan, kita hitung aja langsung 5% gitu ya. Sampai 100 juta. Oh ya, tapi kalau di Jakarta, DKI Jakarta ini BPHTB ini bisa nol ya kalau harga jualnya tidak lebih dari 2 miliar ya. Jadi kalau pas ini contohnya kita ini 2 miliar, harga jual rumah 2 miliar di Jakarta, di DKI Jakarta ya, Provinsi DKI Jakarta itu bisa tidak kena BPHTB alias 0% gitu ya. Jadi 0 tidak perlu kena BPHTB, tapi ada syaratnya yaitu dia harus perolehan kepemilikan rumah pertama kali saja dan seumur hidup gitu ya. Jadi nggak boleh kalau udah kepemilikan rumah kedua kali dan seterusnya tidak akan boleh dapat 0% itu gitu ya. Oke, jadi untuk gampangnya kita coba aja hitung di sini 5% ya. Lalu setelah BPHTB itu ada biaya AJB ya, biaya akte jual beli. Ini sebenarnya ditentukan oleh notaris atau PPAT ya, pejabat pembuat akte tanah. Nah, ini tarifnya tergantung notarisnya tentu ya, tapi biasanya 5,5% gitu ya. 0,5% gitu ya. Biasanya 0,5%, tapi ada beberapa notaris yang mengenakan tarif lebih tinggi. Ya, tapi nggak jauh lah dari 0,5% ya, karena mereka bersaing biasanya ya. Jadi biaya notaris ini nanti dikalikan dengan harga jual, berarti 10 juta. Oke. Nah, kemudian biaya berikutnya adalah biaya BBN, biaya balik nama. Nah, biaya balik nama ini dibayarkan ke BPN sebenarnya, Badan Pertanahan Negara ya, Badan Pertanahan Nasional ya, BPN. Ya. Tapi kalau kita beli dari developer, dari pengembang, biasanya itu sudah langsung diurus oleh si developer. Kita nggak perlu langsung ke BPN-nya gitu ya, kecuali kalau kalian beli rumah bukan dari developer ya, beli rumah second gitu dari orang pribadi itu ya seringkali harus mengurus sendiri ke BPN, atau bisa juga minta tolong notarisnya ya, minta tolong notaris atau PPAT-nya untuk menguruskan sekalian. Nah, ini tarifnya sebenarnya tarifnya adalah 0,1% gitu ya. Cuman karena itu tadi seringkali diuruskan oleh developer atau notaris, nah ini seringkali tidak sebesar ini nanti diminta, bisa lebih besar biasanya ya, tapi kita hitung coba 0,1% kali harga jual ya 2 juta saja ya sebenarnya, tapi seringkali ini kalau dari notaris atau developer itu mereka minta lebih banyak dari sini ya, untuk jasa mereka lah mungkin sedikit ya. Lalu ada biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain ini biaya pengecekan, ada biaya pengecekan kalau nggak salah 50.000 atau 100.000 gitu ya di BPN, termasuk pajaknya gitu udah clear atau belum gitu ya. Kita anggaplah 100.000 ya. Oke, nah ini jadi totalnya kita bisa lihat sekarang harga rumah beserta dengan seluruh pajak dan biaya-biaya yang harus dibayar itu adalah 2,3 miliar ya, 2.312.100.000 rupiah gitu ya. Ini kalau kondisi tanpa insentif gitu. Nah, sekarang kalau kita mau lihat dengan insentif, nah kalau dengan insentif tentu PPN-nya ini aja yang jadi 0 begitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat efeknya antara harga jual rumah atau biaya yang harus dibayar konsumen tanpa insentif dikurangi dengan insentif itu berarti
ya pasti 200 juta ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat bagaimana simulasi perhitungannya kalau untuk yang tarif 50% ya, tarif insentifnya 50%. Itu berarti harga rumahnya di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar gitu ya. Nah, ini caranya kita copy aja, ini gampang ya. Taruh di bawah sini. Nah, sekarang harga rumahnya, harga jual rumahnya kita ganti dari 2 miliar menjadi misalkan 5 miliar ya, maksimal 5 miliar. Oke, ini juga sama 5 miliar. Nah, jadi kita bisa lihat PPN-nya 10% itu harusnya dia bayar PPN 500 juta, tetapi dengan insentif berarti ini adalah 50% dari ini, dari 500 juta gitu ya. Sorry, ini harus ada sama dengannya. 50% kali 500 juta. Gitu ya. Jadi 250 juta yang harus dibayar masih ya, masih terutang PPN-nya. Berarti dia dapat 250 juta sebagai insentif. Begitu ya. Oke, sebelum lebih jauh kita bahas lagi, kita perlu paham dulu apa sih yang dimaksud dengan PPN ditanggung pemerintah, gitu ya. Apa bedanya dengan PPN yang lain? Misalkan ada fasilitas PPN tidak dipungut, ada fasilitas PPN dibebaskan, gitu ya. Nah, kita mungkin tidak akan jelaskan lebih detail teknis tentang PPN tidak dipungut atau PPN dibebaskan. Kita fokus ke fasilitas atau bukan fasilitas ya, ini namanya insentif. Insentif PPN ditanggung pemerintah. Nah, apa itu insentif PPN ditanggung pemerintah? Ya intinya adalah ini. PPN-nya itu tetap terutang. Ya, PPN-nya tetap terutang. Jadi bukan menjadi tidak terutang ya, tapi tetap terutang. Cuman PPN-nya itu kali ini dibayari oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi tetap terutang dan tetap dibayar, tetapi yang bayar siapa? Bukan kalian, bukan pembeli gitu ya. Tetapi yang bayar adalah pemerintah. Dari mana uangnya? Ya dari anggaran, dari APBN ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di APBN, ini akan muncul nih PPN ditanggung pemerintah itu jumlahnya besarannya berapa. Gitu ya. Nah, karena PPN-nya ditanggung pemerintah, tentu penjualnya dalam hal ini penjual rumah adalah pengembang developer gitu ya. Penjualnya itu tidak perlu lagi memungut PPN dari konsumen ya. Harusnya normalnya kan penjual harus memungut PPN 10% dari konsumen. Tapi karena dapat fasilitas atau insentif PPN ditanggung pemerintah, maka PPN yang terutang itu nanti pemerintah yang akan bayari. Begitulah gampangnya. Jadi artinya si penjual atau dalam hal ini developer nanti tidak lagi memungut PPN dari konsumennya. Ya. Oke. Dan jangan lupa bahwa dalam hal insentif PPN ditanggung pemerintah, si developer alias penjual itu nanti tetap dapat mengkreditkan pajak masukan, gitu ya. Nah, ini perbedaannya dibandingkan dengan fasilitas misalkan PPN dibebaskan. Kalau fasilitas PPN dibebaskan, pajak masukannya yang sudah dibayar oleh si penjual nanti tidak dapat dikreditkan, sehingga konsekuensi harganya di tingkat konsumen tidak sebesar 10% dari harga jual, gitu ya, lebih kecil dari 10%. Nah, tapi kalau yang insentif PPN ditanggung pemerintah ini enaknya adalah si penjual alias developer itu tetap boleh mengkreditkan pajak masukan ya, seluruhnya yang terkait dengan penyerahan yang mendapat insentif PPN ditanggung pemerintah ini ya. Sehingga artinya apa? Karena dia PPN ketika dia menjual, PPN-nya ditanggung oleh pemerintah, lalu ketika dia beli bahan bangunan untuk dipakai membangun bangunan misalkan gitu ya, PPN-nya kan terutang, itu sudah dibayar oleh si developer alias pengembang. Nah, itu semua PPN-nya tetap dapat dikreditkan oleh pengembang gitu ya. Sehingga efeknya apa? Efeknya adalah bahwa insentif ini seluruhnya bisa dinikmati oleh konsumen. Ya, artinya apa? Harga beli konsumen harusnya nih dengan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah ini akan berkurang 10% juga. Ya, seluruhnya. Beda dengan kalau dia fasilitasnya itu diberi PPN dibebaskan. Meskipun tarif PPN sama 10%, tapi kalau yang fasilitas PPN dibebaskan
konsekuensi harga di level konsumen akhir itu tidak akan sebesar 10%, lebih kecil gitu ya. Jadi itu enaknya nih yang PPN ditanggung pemerintah ini. Nah, sekarang kita mau lihat apa aja yang menjadi syarat untuk dapat memperoleh insentif PPN ditanggung pemerintah ini ya. Nah, yang pertama syaratnya bahwa rumah yang dijual itu, yang diserahkan itu harus bentuknya rumah tapak atau rumah susun ya. Rumah tapak berarti rumah tinggal biasa ya, atau rumah susun. Rumah susun ya lebih populer misalkan dalam bentuk apartemen gitu ya. Tentu harus memenuhi syarat kriteria tadi, harganya ya. Sampai dengan 2 miliar bisa dapat insentif 100% seluruhnya. Lalu di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar dapat insentifnya setengah gitu ya. Nah, artinya kalau kalian beli ruko, rumah toko ya, itu tentu tidak dapat insentif karena bentuknya bukan rumah tapak gitu ya. Begitu juga misalkan Soho, apa itu small office, home office gitu ya, atau bentuk-bentuk yang lain. Saya nggak tahu kalau misalkan villa itu termasuk rumah tapak atau tidak. Nah, ini kurang jelas memangnya, tapi ya itu saya nggak tahu lah nanti di lapangan apakah kita bisa kategorikan villa itu sebagai rumah tapak atau tidak. Ya mungkin bisa. Tapi yang jelas ruko atau Soho itu tidak ikut ya, tidak dapat. Begitu juga dengan bentuk-bentuk bangunan lain, misalkan apa, bentuk balai, gedung pertemuan gitu ya, atau gedung kantor ya, jelas ya gedung kantor tidak termasuk ya. Lalu hotel atau apa lagi, rumah sakit ya, segala macam yang lain. Lalu selain rumah tapak dan rumah susun itu tidak dapat insentif PPN ditanggung pemerintah. Oke. Lalu syarat kedua itu adalah bahwa penyerahannya, periode penyerahan untuk mendapat insentif PPN ditanggung pemerintah ini harus dilakukan dalam periode Maret sampai dengan Agustus 2021 ya. Berarti tanggal 1 Maret kemarin sudah lewat sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus 2021 kalian melakukan pembelian ya, dan harus ditandai dengan ini ya, ditandai dengan penandatanganan akta jual beli yang ditandatangani akta jual belinya dalam periode ini, atau surat keterangan lulus. Surat keterangan lunas. Kok jadi surat keterangan lulus? Ya. Surat keterangan lunas ya harus ditandatangani dalam periode ini. Nah, itu kalian bisa dapat insentif PPN ditanggung pemerintah. Kemudian jangan lupa harus ada berita acara serah terima ya. Jadi secara fisik memang rumah itu sudah bisa kalian tinggali gitu ya. Dan ini harus rumah baru, artinya dia harus sudah ready ya, bangunannya sudah ready ya. Nggak boleh yang masih setengah belum jadi, apalagi yang inden ya, yang masih inden rumah baru kasih DP gitu ya, inden nanti dibangun baru tahun depan dilakukan serah terima, itu tidak boleh dapat insentif ini. Jadi hanya untuk rumah yang sudah ready ya, yang sudah jadi lah gitu ya, sudah jadi dan setidaknya dalam periode ini yang harus jadi ya. Maret kalau sekarang belum jadi, tapi Agustus nanti udah jadi dan bisa dilakukan AJB atau SKL, dan tentu berita acara serah terima itu boleh ya, berita acara serah terima ya. Jadi itu tadi ya, dia harus kondisi rumah baru ya, artinya bukan rumah second ya, belum pernah diperjualbelikan sebelumnya, jadi langsung dari developer ya. Sehingga dengan demikian kalau ya kadang-kadang dari developer ada juga rumah yang sudah pernah dipindah tangankan ya. Kadang-kadang ada yang dijual kembali oleh konsumen, lalu si developer itu jual kembali. Nah, itu kalau ada historinya seperti itu mestinya nggak boleh dapat insentif ini. Meskipun saya agak nggak begitu paham ya, bagaimana caranya menelusuri itu. Bagaimana caranya menelusuri apakah penjualan yang dilakukan oleh developer itu adalah benar-benar rumah baru atau jangan-jangan pernah sudah dijual ke konsumen lain lalu dikembalikan ya, dan kemudian dijual lagi oleh si developer ya. Tapi itulah ketentuan syaratnya menyatakan dia harus rumah baru, belum pernah dipindah tangankan ya. Kalau sudah pernah dipindah tangankan bagaimana ya, nggak boleh dapat insentif ya. Kalau masih juga diberi insentif, nah nanti akan ditagih pajaknya ya, akan ditagih pajaknya oleh kantor pajak. Oke, lalu syarat berikutnya bahwa insentifnya ini harus hanya diberikan untuk setiap satu orang itu hanya satu kali ya, satu kali dan satu rumah ya, satu rumah. Artinya apa?
Kalau ada satu orang misalkan beli rumah langsung 3 sekaligus gitu ya, nah dia tidak akan bisa dapat insentif yang ditanggung pemerintah ini untuk ketiga rumah tersebut. Hanya untuk satu saja, ya. Salah satu dari rumah itu saja yang dapat insentif, ya. 2 lagi tidak dapat, gitu ya. Oke. Dan misalkan dia berulang melakukan pembelian, bulan Maret beli rumah, April beli lagi, Mei beli lagi gitu ya, itu juga hanya yang pertama kali yang dapat insentif. Kemudian syarat yang kelima, yang terakhir ini adalah bahwa setelah rumah itu dibeli, ya tidak boleh dipindah tangankan. Nah ini nih ya, agak rumit nih ya. Tidak boleh dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal penyerahan. Itu tanggal inilah berita acara serah terima ya. Berarti dalam periode misalkan 1 Maret 2021 dilakukan berita acara serah terima, maka sampai dengan 1 Maret 2022 rumah tersebut tidak boleh dipindah tangankan. Bagaimana kalau dipindah tangankan alias dijual lagi gitu ya? Kalau dijual lagi nanti PPN tanggung pemerintahnya ini akan ditagih kembali, gitu ya. Mekanismenya seperti apa itu agak rumit memang ya. Oke, jadi ini dia syarat-syaratnya, gampang saja ya. Oh iya, perlu saya jelaskan juga bagaimana pengaruh dari metode pembayaran rumah, metode pembayaran pembelian rumah terhadap pemberian insentif ini ya. Jadi di sini saya kasih ilustrasi, misalkan kayak tadi harga rumahnya misalkan 2 miliar gitu ya. 2 miliar ini. Lalu metode pembayarannya kan ada macam-macam. Metode pembayaran yang paling ini adalah tunai keras gitu ya. Tunai keras atau apa itu biasanya namanya? Hard cash gitu ya. Tunai keras 1 kali gitu biasanya. Jadi tunai keras ini biasanya paling lama 1 bulan setelah bayar tanda jadi harus dilunasi kan gitu ya biasanya ya kalau kita beli di developer. Kemudian metode pembayaran berikutnya itu adalah tunai bertahap, ya tunai bertahap. Nah tunai bertahap ini macam-macam nih, ya tunai bertahap ini macam-macam. Ada beberapa jenis juga, ya tunai bertahapnya misalkan 3 kali gitu. Lalu ada yang 6 kali, ada yang 12 kali, bahkan sampai 24 kali. Artinya kalau yang tunai bertahap 3 kali itu dia setelah tanda jadi dan kemudian DP biasanya minimal 20% ya. DP 20% itu dia baru akan cicil sisanya itu sebanyak 3 kali diratakan aja ya, di rata-rata sisanya gitu ya. Lalu kalau yang 6 kali juga begitu ya. Setelah bayar DP 20%, sisanya itu dicicil 6 kali. Kalau 12 kali, sisa setelah DP dicicil 12 kali. Begitu seterusnya sampai yang 24 kali ya. Nah, pengaruhnya apa yang terhadap pemberian insentif ya. Nah, karena pemberian insentif ini tadi kita dibatasi itu hanya selama periode bulan Maret sampai dengan Agustus, ya kan? Bulan Maret sampai dengan Agustus. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kalian menggunakan metode pembayaran tunai bertahap 3 kali, ini berarti kalian harus sudah tanda jadi dan membayar DP ya berarti 3 bulan sebelum Agustus gitu kan ya, supaya nanti bisa dilunasi sebelum akhir Agustus dan sudah bisa tanda tangan AJB dan langsung serah terima, berita acara serah terima gitu ya, karena itu syarat yang harus dipenuhi ya. Tanpa itu nanti insentifnya ini nggak boleh diberikan. Oke, nah jadi yang tunai bertahap 3 kali mestinya masih bisa dapat insentif kalau dia sudah lunasi DP dan mulai mencicil sisanya itu setidaknya 3 bulan sebelum Agustus. Berarti apa itu? Maret, April, Mei mungkin ya. Mulai dari Mei lah terakhir ya. Nanti kalian sudah bayar DP-nya. Nah, oke. Nah, yang 6 kali tunai bertahap, metode pembayaran tunai bertahap 6 kali, ini kemungkinan besar sudah nggak akan bisa dapat insentif ini ya. Kenapa? Karena kalau tunai bertahap 6 kali kan biasanya kita bayar tanda jadi,
kemudian setelah itu 1 bulan kemudian baru bayar DP, gitu kan ya. 1 bulan setelah tanda jadi itu kita bayar DP 20%, lalu sisanya itu kita cicil bertahap sampai 6 kali. Bisa 1 bulan 1 bulan kan gitu ya cicilannya itu ya. Nah, artinya apa? Meskipun kita mulai tanda jadi dan DP tanda jadi dari awal Maret gitu, bayar DP-nya itu kan sudah 1 bulan kemudian. Lalu setelah itu baru mulai bertahap 6 kali, udah pasti lewat dari akhir Agustus. Ya, dengan demikian otomatis tidak akan mungkin bisa dapat insentif ini. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati kalian perhatikan ini. Mestinya sih developer juga udah tahu ini nanti ya, kalau kalian memilih metode pembayarannya pakai tunai bertahap 3 kali, itu masih memungkinkan dapat insentif ini. Tapi kalau yang 6 kali, apalagi 12 kali dan 24 kali, itu sudah otomatis tidak akan bisa dapat insentif PPN ditanggung pemerintah ini. Gitu ya. Oke, lalu bagaimana dengan kalau metode pembayarannya pakai KPR? Ya, kredit ya, dari diajukan ke bank gitu ya. Nah, KPR ini juga kalau KPR itu kan biasanya kita tanda jadi ke developer, lalu kita urus ke bank gitu ya untuk dilakukan penilaian apakah layak untuk diberikan KPR kredit atau tidak begitu ya. Nah, itu biasanya butuh waktu bisa sekitar sebulan gitu ya. Nah, dari hasil penilaian pihak bank nanti akan ditentukan bahwa ini layak untuk diberikan kredit. Nah, misalkan gitu, kalau dia layak diberikan kredit, maka si konsumen nanti tetap harus bayar DP kan ya. Si bank kan hanya kasih kreditnya selisih dari harga jual dikurangi DP gitu. DP-nya tetap harus dibayar oleh si konsumen. Nah, DP-nya itu besarnya sekitar 20%. Oke. Nah, kalau dia bayar DP-nya itu, nah ini juga metode pembayaran DP-nya ini yang macam-macamnya. Kalau dia bayar DP-nya itu langsung 1 kali lunas, ya artinya begitu si pihak bank menyetujui pemberian kredit, maka si konsumen langsung melunasi DP-nya sekaligus. Itu artinya nanti ini dia masih bisa dapat insentif PPN ditanggung pemerintah ini karena waktunya masih kekejar ya kan ya. Dia begitu nanti lunasi DP dan kemudian KPR disetujui, itu mengurus ke AJB itu nggak lama ya. Jadi dia masih bisa dapat insentif DTP ini. Nah, cuman biasanya kita juga dikasih pilihan nih untuk metode pembayaran DP-nya. Meskipun pakai metode pembayarannya pakai KPR, tapi untuk DP-nya sendiri yang 20% itu kita juga ada pilihan biasanya ya. Ada yang 1 kali mirip seperti tadi, ada yang 3 kali 3 kali bayar, ada yang 6 kali, ada yang 12 kali dan seterusnya ya, sampai 24 kali juga biasanya ya. Nah, jadi mirip seperti yang tadi. Nah ini kan DP. Nah, masalahnya AJB tidak akan mungkin dibuat kalau DP belum selesai. Nah, pasti begitu kan ya. Jadi harus DP-nya lunas dulu, baru nanti AJB-nya ditandatangani. Ya. Nah, karena itu, kalau metode pembayarannya, metode pembayaran DP-nya itu ya, DP KPR itu 3 kali masih ada kemungkinan dia bisa dapat insentif ini. Seperti tadi perhitungan kita ya. Asalkan dia di awal-awal Maret, April inilah mengajukannya ya, itu bisa kemungkinan masih kekejar lah sampai dengan Agustus nanti. Tapi kalau dia memilih metode pembayaran DP KPR 6 kali, itu sudah nggak bisa dapat lagi insentif ini, apalagi yang 12 kali dan 24 kali. Begitu ya. Oke, nah itu saja yang perlu diperhatikan kalau kalian nanti berharap untuk mendapatkan insentif ini. Nah, jadi dengan demikian, bagi pembelian rumah sebelum Maret 2021 itu tidak bisa dapat insentif ini ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur beli rumah di Februari atau Januari kemarin, tidak bisa dapat insentif ini. Tetapi ada satu hal yaitu kalau kalian baru hanya bayar uang muka saja ya, sebelum berlakunya PMK ini tanggal 1 Maret, kalian masih ada kesempatan mendapatkan insentif ini. Tetapi
paling lama 1 Januari 2021 ya. Jadi yang sudah terlanjur DP atau bahkan sudah ada cicilan sebagian gitu ya, asalkan tidak lebih dari tanggal 1 Januari 2021 ya. Berarti kalau Desember 2020 itu udah sama sekali nggak ada kesempatan lagi ya. Tapi kalau masih dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan akhir Februari, berarti kalian sudah terlanjur kasih DP dan mungkin sudah ada cicilan, kalian masih tetap dapat kesempatan untuk mendapat insentif PPN ditanggung pemerintah ini ya, asalkan syaratnya tetap ini ya, AJB dan SKI itu dilakukan dalam periode ini ya, Maret sampai Agustus 2021, dan tentu berita acara serah terima juga dalam periode ini dilakukan. Lalu insentifnya hanya diberikan nanti atas sisa pembayaran yang belum dilunasi ya. Tentu berarti harga jual rumah dikurangi dengan DP yang sudah terlanjur dibayar dari Januari sampai Februari tadi, gitu ya. Oke, nah berikutnya kita mau lihat apa saja yang menjadi kewajiban PKP penjual ya, dalam hal ini pengembang, gitu ya. Nah, gampang saja, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh si PKP penjual. Yang pertama, dia harus membuat faktur pajak ya, seperti biasa ya. Faktur pajak itu harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas, gitu ya. Nah, termasuk tentu saja nama pembeli ya, siapa nama pembelinya, dan NPWP kalau dia punya, atau kalau dia tidak punya NIK ya, boleh NIK gitu ya. Tapi harus ada itu ya, harus ada faktur pajaknya itu yang lengkap dan diisi minimal nama dan NPWP atau nama dan NIK. Artinya apa? Kalau dia tidak bikin faktur pajak atau bikin faktur pajak tapi tidak lengkap ya, tidak ada nama dan NPWP-nya, maka dia nggak boleh memberikan fasilitas atau insentif PPN ditanggung pemerintah ini. Itu maksudnya ya. Jadi harus ada ini faktur pajaknya benar, lengkap dan jelas. Oke. Jadi bukan hanya seperti ketentuan yang umum bahwa kalau tidak bikin faktur pajak konsekuensinya hanya bagi si penjual, si pembeli tidak ada konsekuensi gitu kan ya. Tapi dalam hal pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah ini, selain si penjual, pengembang tentu nanti dia akan ada konsekuensi kalau membuat faktur pajak tidak lengkap, tapi juga bagi si pembeli. Kenapa? Karena insentif PPN ditanggung pemerintahnya nggak boleh diberikan kalau faktur pajaknya tidak lengkap, tidak benar, tidak jelas, dan tidak lengkap tadi ya. Kemudian yang kedua, si PKP penjual ini harus membuat laporan realisasi. Nah ini lazim kita tahu dalam pemberian berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah kemarin, itu bahwa setiap yang wajib pajak mendapat insentif ini harus membuat laporan realisasi, gitu ya. Nah begitu juga dalam insentif PPN ditanggung pemerintah ini, si PKP penjual dalam hal ini pengembang itu harus membuat laporan realisasi juga. Hanya saja bedanya di sini, bentuk laporan realisasi ini bukan bentuk laporan tersendiri seperti beberapa insentif yang lainnya, tetapi bentuknya adalah di dalam SPT masa PPN itu sendiri ya. Jadi yang seperti biasa harus dilaporkan SPT masa PPN, dilaporkan setiap bulan. Nah, kalau di situ sudah dilaporkan faktur pajak yang mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah ya, tentu dengan kode fakturnya 07, kita tahu kan ya. Kalau fasilitas PPN ditanggung pemerintah itu kode fakturnya 07, lalu dilaporkan di dalam SPT masa PPN. Nah, itu artinya si PKP penjual sudah melakukan kewajiban untuk membuat laporan realisasi, gitu ya. Lalu yang perlu diperhatikan juga bagi PKP penjual bahwa kalau dia melakukan penyerahan rumah yang telah mendapat fasilitas PPN dibebaskan ya, tidak dapat lagi memperoleh insentif PPN ditanggung pemerintah. Jadi nggak boleh double, begitu maksudnya ya. Nah kita tahu fasilitas PPN yang dibebaskan itu diberikan kepada rumah sederhana dan rumah setengah sederhana ya. Ada kriterianya ya, masih ingat ya. Antara lain yang rumah sederhana yang luasnya di bawah 36 meter ya. 36 meter ya kalau nggak salah ya. Luas bangunannya 36 meter, luas lahannya tanahnya kalau nggak salah paling sedikit 60 meter gitu ya. Lalu harga jualnya juga ditentukan maksimal berapa gitu ya, tergantung wilayahnya, ada 120 juta atau 190 juta paling tinggi kalau nggak salah ya. Nah, itu dapat fasilitas PPN dibebaskan ya. Nah ingat, kalau sudah diberi fasilitas PPN dibebaskan, maka nggak boleh dapat insentif PPN ditanggung pemerintah ini ya, nggak boleh double ya. Oke. Nah kalau kita paham, tentu kita mengerti bahwa fasilitas PPN dibebaskan ini efeknya lebih kecil daripada insentif PPN ditanggung pemerintah. Artinya apa? Akan lebih menguntungkan bagi wajib pajak
kalau dia mendapat insentif PPN ditanggung pemerintah daripada insentif atau fasilitas PPN dibebaskan, gitu ya. Kenapa? Karena harga jual di tingkat konsumennya pasti lebih murah yang insentif PPN ditanggung pemerintah. Kenapa? Karena ini dapat mengkreditkan pajak masukan. Itu sekali lagi ya, kalau fasilitas PPN dibebaskan, ini tidak dapat mengkreditkan pajak masukan, sehingga efek harga di level konsumen ini yang paling murah, paling menguntungkan, gitu ya. PPN ditanggung pemerintah paling menguntungkan daripada fasilitas PPN dibebaskan. Nah, karena itu tentu ada opsi bagi PKP penjual atau ada insentif bagi mereka untuk memilih, ya kan ya? Untuk memilih, mereka pasti akan cenderung memilih insentif PPN ditanggung pemerintah daripada fasilitas PPN dibebaskan. Nah, saya nggak tahu persis di dalam PMK ini tidak diatur lebih lanjut apakah PKP boleh memilih, ya, apakah boleh memilih. Artinya untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang memenuhi kriteria mendapat fasilitas PPN dibebaskan, apakah si PKP penjual dapat memilih untuk diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah daripada fasilitas PPN dibebaskan, gitu ya. Kalau boleh, tentu mereka akan memilih ini, ya, karena akan lebih menguntungkan. Meskipun itu hanya dalam periode waktu itu tadi, ya. Oke, nah begitu saja insentif PPN ditanggung pemerintah yang diberikan diatur dalam PMK ini cukup sederhana dan nggak bertele-tele, ya, nggak rumit, gampang sekali, dan otomatis harusnya konsumen bisa langsung mendapat menikmati insentif ini, ya. Otomatis bisa langsung dapat menikmati karena nggak banyak syarat-syaratnya, gampang saja, mudah, ya. Mudah-mudahan bisa meringankan beban konsumen dan menggerakkan ekonomi, ya, karena omset dari PKP penjual dalam hal ini pengembang bisa pulih kembali, ya, setelah terpukul banyak gara-gara COVID ini. Oke, baik. Nah, nggak banyak yang dibahas di sini, tapi saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya terkait dengan hal ini, yaitu ini kan diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah kepada rumah baru, gitu ya, yang diberikan oleh developer, dijual oleh developer. Nah, bagaimana dengan PPN KMS? Ya, kita tahu bahwa PPN kegiatan membangun sendiri itu juga dikenai PPN, ya, dikenai PPN juga. Tentu akan ada perbedaan, ya, akan ada disparitas antara perolehan rumah melalui developer dengan yang melalui kegiatan membangun sendiri. Tapi yang jelas kita tahu kegiatan membangun sendiri tidak dapat insentif, sehingga memang akan mengakibatkan disparitas, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya memastikan hanya satu rumah untuk satu orang? Ya, ini selalu pertanyaan ini, ya, dari sejak beberapa kali pemberian insentif terproporsi seperti ini. Bagaimana cara memastikan hanya satu rumah, insentif hanya diberikan untuk satu rumah untuk setiap orang, ya? Itu artinya harus ada database, ya, database. Nah, setahu saya dalam prakteknya di lapangan database itu belum berjalan dengan baik. Kalaupun ada, belum berjalan dengan baik, ya. Jadi nggak bisa ditelusuri, sulit untuk ditelusuri, gitu ya. Apalagi misalkan saya beli rumah di Bintaro, lalu besok saya pergi ke developer lain di BSD, atau kemudian besok saya pergi lagi ke developer di Cibubur, gitu ya. Itu belum connect, ya. Yang setahu saya paling itu di BPN per wilayah, ya, BPN dicek, misalkan kita BPN Tangsel gitu, dicek apakah sudah pernah beli rumah atau enggak, gitu ya. Tapi untuk ke nasional seluruh Indonesia kayaknya belum terintegrasi, ya. Jadi sulit untuk memastikan, meskipun ya saya nggak tahu lah di prakteknya, mudah-mudahan bisa dipastikan nanti hanya satu orang satu rumah saja. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau rumah ini dipindah tangankan kurang dari 1 tahun? Ya, pertanyaannya adalah, ya, siapa yang akan ditagih? Apakah si penjual atau si pemilik? Ya, kalau di berbagai insentif yang lain, misalkan insentif PPN dibebaskan ini juga ada di sana syarat
tidak boleh didatangkan dalam periode tertentu gitu ya. Di situ sih disebutkan yang akan ditagih adalah pembelinya, ya, bukan penjual. Kenapa? Karena penjual kan sudah selesai sebenarnya ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana itu di enforce, itu yang sulit ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuat faktur pajak untuk pemberian insentif yang 50%? Ya kan? Itu kan artinya setengahnya dapat insentif, setengahnya tidak dapat insentif, gitu kan ya? Nah, faktur pajak itu kan hanya dibuat satu untuk setiap kali transaksi. Kalau dia melakukan transaksi harga rumah 5 miliar gitu, tentu PPN-nya kan 250 juta dipungut, 250 juta ditanggung pemerintah. Nah, bagaimana dituliskan di dalam faktur pajaknya? Saya nggak mengerti itu. Nah, dijelaskan juga di dalam ini. Apakah nanti akan ada 2 faktur pajak untuk satu kali transaksi? Ya, berarti dibagi 2 ya. Satu faktur pajak itu seharga 2,5 miliar, satu faktur pajaknya lagi seharga 2,5 miliar. Yang satu PPN-nya dipungut, yang satunya PPN-nya ditanggung pemerintah. Apakah demikian? Nah, saya mungkin begitu ya, tidak dijelaskan lebih lanjut dalam PMK itu. Oke, itu saja sementara ini. Terima kasih.